Jadi pertolongan pertama ya. Ya. Jadi ada dua standar nih. Jadi standarnya WHO dan standarnya praktisi, kita standar lapangan. Jadi kalau standarnya WHO, begitu kita tergigit, kita langsung lakukan imobilisasi. Imobilisasi itu pengistirahatan organ, yaitu dengan pembidaian, terus bawa ke rumah sakit. Jadi organ diistirahatkan. Itu pun kalau kondisi masih fase lokal. Ya. Jadi bisa itu dia merambat atau menjalar, itu dia dua fase. Jadi ada fase lokal dan fase sistemik. Fase lokal itu dia masih menjalar melalui jaringan limfatik atau jaringan getah bening. Oke. Nah, baru dengan waktu atau pergerakan dia akan menyebar ke jaringan pembuluh darah. Itu teorinya seperti itu. Teorinya Om ya. Tetapi banyak kondisi di lapangan itu tidak mengalami fase sistemik. Jadi mayoritas ular-ular viper itu bukan sistemik ya, tidak mengalami fase lokal. Seperti contohnya gigitan king cobra itu dia tidak mengalami fase lokal. Dia langsung sistemik dan dia menjalar melalui pembuluh darah. Pembuluh darah. Baik itu dry bed atau gigitan kering ataupun apalagi wet bed. Dia nggak kena fase lokal. Kemudian gigitan viper itu langsung sistemik. Karena taring viper ini panjang. Sedangkan jaringan limfatik itu dia hanya ada di bawah kulit. Jadi jenis-jenis ular viper begitu dia menggigit, cetok, itu dia akan langsung menembus kulit, menembus jaringan limfa, dia mengenai jaringan pembuluh darah. Jadi untuk penanganan yang standar medis ya, itu kalau saya menyarankan ke teman-teman, jadi selain imobilisasi, sebelum imobilisasi lakukan pembalutan beban dengan elastis band atau pembalut pita. Ya, fungsinya itu untuk menghambat peredaran darah menuju yang cepat menuju jantung. Karena pada akhirnya serangan itu ke jantung. Itu standar medis. Jadi ada yang kalau yang masih lokal itu cukup dibidai, digedong, selesai. Tapi kalau untuk yang sudah fase sistemik, elastis band dulu, baru bidai, baru bawa ke rumah sakit. Nah, itu kalau standarnya WHO, standar internasional, standar medis. Ya. Tapi kalau kita sebagai praktisi, kita orang lapangan, kita punya standar lapangan. Jadi kalau saya pribadi nih, saya akan melakukan denaturalisasi protein, karena bisa itu adalah protein. Jadi dengan cara mengurai bisa yang sudah masuk. Ada beberapa cara, bisa dengan air panas, bisa dengan api, bisa dengan besi dibakar. Intinya adalah bisa itu kita panaskan di atas suhu 80 derajat. Dan itu akan terjadi denaturalisasi protein. Jadi protein bisa ini dia terurai menjadi senyawa lain yang sudah tidak berpengaruh pada keracunan tubuh. Jadi sudah terurai. Bisa juga dengan asam kuat ataupun basa kuat. Karena protein itu dia akan dihancurkan, diurai dengan panas di atas 80 derajat, asam kuat atau larutan basa kuat. Cuman yang paling cepat biasanya kita pakai air panas dan garam. Atau kita bakar langsung. Atau kita bakar besi, kita tempelkan. Itu seperti itu. Baru setelah itu yang terjadi adalah tinggal pemulihan luka bakar. Karena bisanya sudah terurai ya? Diurai. Baru setelah itu mau ke rumah sakit, monggo. Penanganan mandiri juga monggo.
Soalnya sering kali kalau di lapangan nyatanya orang-orang panik Om. Jadi awal-awal tuh langsung panik. Makanya ini mengedukasi sekali untuk teman-teman. Barangkali ditakutkan teman-teman terkena gigitan, bisa ada ilmu pengetahuan baru nih dari Om. Makasih banyak. Jadi itu memang standar kita adalah standar non medis ya. Non medis ya Om. Jadi untuk penggunaan panas dan garam, kemudian api itu standar non medis. Jadi makanya banyak yang apa iya, tapi itu sudah bukan cuma sekedar teori, itu sudah kita praktekkan untuk banyak pasien dan itu sembuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa teknik air panas dan garam itu teknik yang sesat, itu mainnya kurang jauh. Serius. Siap. Karena teknik ini sudah menyembuhkan, sudah menyelamatkan banyak jiwa. Betul. Itu. Jadi bukan teknik yang asal-asalan, enggak. Ini sudah terbukti menyelamatkan banyak jiwa. Jadi kalau teknik ini ditentang, monggo silakan nggak apa-apa. Tapi saya cuma bisa komen, mainnya kurang jauh. Dia hanya berpatokan pada satu segitok. Betul. Kita mau nanya nih, bagaimana pendapat dari pengobatan tadi sama kondisi anaknya bagaimana? Waduh, tadi anaknya si Baim tuh histeris sih sebenarnya. Kalau aku kan tugas tadi megangin sama ngipasin biar nggak laletan kan. Tapi memang penanganan begini tuh nggak bisa sembarang orang yang ngelakuin, harus benar-benar ngerti. Karena celahnya tuh tipis gitu dan memang harus rutin kan. Kalau beliau Om Bundul bilang harus benar-benar bersih dan ngerti tekniknya. Tapi memang penanganan ini benar. Jadi yang paling susah sebenarnya bukan penanganannya sih, mental anaknya itu loh, nggak boleh sampai drop kan. Kalau beliau si anak ini mentalnya drop, makin kasihan, makin lemes. Itu yang bikin dia nggak kuat, takut. Jadi kalau aku memberikan dukungan mental, waduh, Biar tetap masih semangat gitu. harus semangat gitu. Karena kalau kita kegigit, sebenarnya kan kecelakaan kan. Siapa yang pengen kegigit di dunia ini ya kan? Nggak ada kan. Jadi kita harus kasih bantuan semangat dan moral gitu. Kita mau ini nih kan kita dari Purwakarta Jamano. Ada titip pesan nggak buat warga Purwakarta itu? Di Purwakarta ini kan daerah yang istilahnya endemiknya tuh ular banyak ya. Mau ular berbisa nggak berbisa, jadi harus pengetahuannya itu nomor satu sebenarnya. Jangan sampai kita ngelihat ular tuh dianggap aman semua, karena ada ular-ular yang berbisa kan, ya, entah itu dari viper, kobra-kobraan elapid. Jadi kita harus tahu jenis apa gitu yang kita hadapi. Apalagi kalau kerjanya banyak di hutan atau di sawah, itu yang harus kita note di pikiran kita dalam-dalam. Nggak cuma ular sih sebenarnya ya. Misalnya kita mau babi gitu, itu kan juga bisa bahaya. Jadi harus tahu pengetahuannya dulu, itu nomor satu. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama bro, thank you. Kita mau tahu pesan apa yang mau Om sampaikan buat warga Purwakarta khususnya. Jadi buat warga Purwakarta nih ya, Purwakarta ini punya kontur tanah yang beragam dan masih banyak juga hutan-hutan rakyat ya, baik itu hutan jatinya, hutan karetnya, baik itu juga kebun-kebun masyarakat. Dan yang utama lagi, Purwakarta ini masih banyak habitat ular tanah atau oretane atau ular gibuk atau rhodostoma, yang itu juga sebagai ranjau darat dan hidup dia di antara dedaunan semak-semak. Ada juga kobra, ada juga viper pohon. Nah, karena banyaknya paparan hutan rakyat di Purwakarta. Jadi selalu hati-hati dan waspada, apalagi berkegiatan di alam terbuka di kebun-kebun. Pakai sepatu, itu akan melindungi kaki dari gigitan serangga ataupun ular. Terima kasih Om. Ya. Kita mau nanya nih buat si Kang Ray, untuk anak itu mungkin perkiraan sembuhnya berapa lama ya? Kalau saya prediksikan itu sekitar 3 bulan dari gigitan awal pertama dia kena gigit sampai dia sembuh lagi. Saya prediksi 3 bulan. Cuman mudah-mudahan bisa lebih cepat lah.
ada pesan khusus gak nih buat warga Purwakarta ataupun buat si anak tersebut supaya terus semangat gitu? Yang pertama buat Baim dulu deh, namanya kan Ibrahim, kita panggilnya Baim. Korban ini saya pesannya satu sih, selalu berpikir positif, terus makannya diperbanyak, gitu, proteinnya dipertinggi lagi karena itu akan membantu metabolisme tubuh dan sel-sel yang sudah rusak. Nah, untuk warga Purwakarta itu wajib lebih hati-hati lagi kalau beraktivitas outdoor, gitu, mulai kayak pakai sepatu bot, terus ya selalu hati-hati aja gitu. Ditambah kalau misalkan untuk area rumah itu lebih dominan dibersihin, gitu. Jangan ada barang-barang yang bertumpuk kayak gitu. Sekira apa? Kalau misalkan ini mah ada yang kegigit nih, bisa menghubungi siapa nih Kang Ray? Boleh, nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di sini aja. Nanti kita cantumkan ya. Ya, nanti kita cantumkan. Kalau langsung mau ke admin Purwakarta Jamanu juga boleh. Oh, gitu. siap. Insya Allah saya dan tim selalu siap membantu kalian yang terkena dampak konflik sama hewan reptil melata ini. Nah kan suka ada yang nanya, aduh biayanya gimana nih? Nah itu kan rata-rata pertanyaan umum ya. Ya, Nah yang dikhawatirkan gimana pertanyaan tuh? umum itu gini, saya memiliki program pengobatan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, cuman dengan syarat satu, yang pertama kalian tidak di cover BPJS dan sering dari keluarga yang kurang mampu itu, sama kalian bukan pemain reptil juga ya. Gitu. Kalau pemain reptil enggak akan saya tolong, yang ada saya maki-maki. Gitu. Intinya kalau untuk masyarakat saya gratiskan. Oke siap. Terima kasih Kang Ray. Oke, sukses selalu ya. Ya.